Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syami Hafiz dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan melaporkan percobaan korosi pada paku. Jadi, apa itu korosi? Korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekelilingnya. Adapun proses korosi yang terjadi di samping oleh reaksi kimia juga diakibatkan oleh proses elektrokimia yang melibatkan perpindahan elektron-elektron entah dari reduksi ion logam maupun pengendapan logam dari lingkungan sekeliling. Peristiwa korosi berdasarkan proses elektrokimia yaitu proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif, elektroda negatif atau anoda, sementara bagian lain sebagai kutub positif, elektroda positif atau katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah peristiwa korosi. Deret volta dan hukum Nernst akan membantu untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya korosi. Kecepatan korosi sangat bergantung pada banyak faktor, seperti ada atau tidaknya lapisan oksida, karena lapisan oksida dapat menghalangi beda potensial terhadap elektroda lainnya yang akan sangat berbeda bila masih bersih dari oksida. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuannya itu yang pertama, mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab korosi, dan yang kedua, mengetahui cara mencegah terjadinya korosi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan ini, yang pertama 7 buah paku, lalu 7 buah gelas plastik, air, garam, sabun cuci piring, aluminium foil, nutrisari, teh, plastik bening, karet, dan juga amplas. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, ambil 7 buah gelas plastik, kemudian tuangkan larutan teh ke gelas pertama. Tuangkan larutan garam ke gelas plastik kedua, tuangkan larutan sabun cuci piring ke gelas plastik ketiga, dan tuangkan larutan nutrisari ke gelas plastik keempat, serta tuangkan air ke gelas plastik kelima dan keenam. Yang kedua, amplas semua paku hingga bersih, lalu celupkan ke dalam gelas pertama sampai kelima, masing-masing satu paku. Yang ketiga, masukkan paku ke dalam satu gelas plastik kosong. Yang keempat, lapisi paku terakhir dengan aluminium foil, lalu masukkan ke dalam gelas plastik yang berisi air. 5. Tutup semua gelas menggunakan plastik bening, lalu rapatkan dengan karet. Yang keenam, simpan gelas-gelas tersebut selama 5 hari, lalu amati apa yang terjadi. Yang ketujuh, catat hasil pengamatan. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari percobaan korosi. Yang pertama adalah larutan teh. Pada paku dalam larutan teh, paku tersebut memiliki sedikit lapisan berwarna hitam, namun tidak terjadi korosi. Yang selanjutnya pada larutan garam, paku mengalami sedikit korosi dan larutan garam warnanya menguning. Lalu ada larutan sabun cuci piring. Di sini paku berubah warnanya menjadi lebih hitam, namun tidak terjadi korosi. Selanjutnya ada larutan nutrisari. Paku pada larutan nutrisari ini tidak terjadi korosi. Selanjutnya ada paku yang dibiarkan kosong dan terbuka. Nah, paku di sini tidak terjadi korosi. Selanjutnya ada air tanpa menggunakan aluminium foil. Di sini pakunya sedikit berwarna kuning dan airnya sedikit menguning. Yang terakhir ada air dengan aluminium foil. Di sini pakunya tidak mengalami korosi, sedangkan aluminium foilnya sedikit menguning. Pada hari kedua, di dalam larutan teh, lapisan hitam pada pakunya semakin jelas, namun tetap tidak terjadi korosi. Pada larutan garam, korosi mulai menyebar pada bagian atas paku. Pada larutan sabun cuci piring, lapisan hitam pada paku semakin jelas dan tetap tidak terjadi korosi. Pada larutan nutrisari, paku di sini juga tidak terjadi korosi. Paku yang dibiarkan kosong terbuka sama tidak terjadi korosi. Lalu paku yang ada di dalam air tanpa aluminium foil, airnya sedikit menguning. Lalu pada paku semakin banyak warna kuning. Lalu paku yang ada di dalam air dengan aluminium foil, tetap paku tidak mengalami korosi, namun aluminium foilnya semakin menguning. Pada hari ketiga,
Paku yang di dalam larutan teh tetap tidak terjadi korosi dan lapisan hitam pada paku tetap ada dan semakin menebal. Pada larutan garam, bagian depan atas paku sudah tertutupi oleh karat. Pada larutan sabun cuci piring, sama terdapat lapisan hitam yang semakin menebal dan tetap tidak terjadi korosi. Pada larutan nutrisari pun tidak terjadi korosi. Paku yang dibiarkan kosong terbuka dan tetap tidak terjadi korosi. Lalu paku yang ada dalam air tanpa aluminium foil akhirnya makin menguning, bercak kuning pada pakunya semakin banyak. Lalu yang terakhir, paku dalam air dengan aluminium foil, pakunya tetap tidak mengalami korosi dan aluminium foilnya semakin menguning. Pada hari keempat, paku dalam larutan teh tetap tidak terjadi korosi dan tetap memiliki lapisan hitam pada paku. Pada larutan garam, korosi mulai menyebar ke bagian belakang paku. Pada larutan sabun cuci piring, sama terdapat lapisan hitam yang makin menebal dan tetap tidak terjadi korosi. Pada larutan nutrisari pun tetap tidak terjadi korosi. Paku yang dibiarkan kosong terbuka tetap tidak terjadi korosi. Paku dalam air tanpa aluminium foil terdapat bercak kuning pada setengah bagian paku. Lalu paku dalam air dengan aluminium foil, pakunya tetap tidak mengalami korosi dan aluminium foilnya semakin menguning. Pada hari kelima, paku yang di dalam larutan teh tetap tidak terjadi korosi dan tetap terdapat lapisan hitam pada paku. Pada larutan garam, sebagian besar paku sudah ditutupi oleh korosi. Pada larutan sabun cuci piring, tetap terdapat lapisan hitam dan tetap tidak terjadi korosi. Pada larutan nutrisari pun tetap tidak terjadi korosi. Pada paku yang dibiarkan kosong terbuka, ada sedikit bercak kuning di ujung pakunya. Paku yang ada dalam air tanpa aluminium foil, pada dasar airnya terdapat endapan warna kuning dan korosi pada paku makin menyebar. Paku yang di dalam air dengan aluminium foil, tetap pakunya tidak mengalami korosi dan aluminium foil pun semakin menguning. Selanjutnya ada bahan diskusi. Pertanyaan pertama, paku di larutan manakah yang paling cepat mengalami korosi? Jawabannya adalah paku yang berada pada larutan garam. Pertanyaan nomor 2, apakah penutupan larutan berpengaruh pada kecepatan korosi pada paku? Jawabannya sangat berpengaruh, karena tidak ada oksigen yang dapat mempercepat laju korosi. Yang pertanyaan ketiga, bahan apa saja yang bisa mencegah paku dari korosi? Jawabannya pada percobaan ini yaitu aluminium foil. Yang keempat, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi korosi? Jawabannya yaitu air, oksigen, suhu, pH, dan lain-lain. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari percobaan ini, korosi merupakan peristiwa alami yang terjadi pada logam. Salah satunya adalah paku, yaitu besi, yang mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang mempercepat korosi sangat berpengaruh. Semakin banyak faktor yang diterima besi, semakin cepat pula proses korosi pada logam akan terjadi. Sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.